Selamat datang kembali di channel Dewahyu Stories. Sebelum lanjut mana jempolnya dulu, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari channel ini. Mari simak videonya sampai akhir agar tidak salah paham. Episode pertama, Tuhan mengapa aku berbeda? Aku masih tidak percaya dengan apa yang telah aku alami. Tiba-tiba aku bangun dari tidurku dan naik ke dek kapal, lalu seolah sebuah kejadian ajaib, kapal yang aku naiki berubah menjadi kapal raksasa. Setelah itu aku menyaksikan orang-orang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Di sana aku melihat seorang pria parubaya yang sedang diolok-oloki oleh gerombolan pemuda. Tapi pria itu menerimanya dengan sabar seraya terus memperbaiki dinding kapalnya. Setelah itu, banjir besar datang bersama ombak dan tsunami yang bergulung-gulung lalu menelan kota itu sehingga penduduknya terseret ombak besar. Kusaksikan manusia terombang-ambing di gulung tsunami. Tidak ada yang bisa menolongnya. Sementara kapal raksasa itu berlayar dan akhirnya berlabuh di sebuah kota asing. Atas kejadian aneh itu, aku tidak berani bercerita kepada siapapun. Keesokan harinya, aku, Fendik, Gozi, Fauzan dan Arif bermain gobak sodor di halaman rumah Arif yang luas. Rumahnya Arif hanya berjarak beberapa meter dari rumahku. Berada di sebelah kiri jalan kampung. Apabila hari libur sekolah aku dan kawan-kawanku mengisinya dengan bermain permainan-permainan tradisional. Sebab saat itu masih belum ada yang namanya game online, permainan saat yang masih populer adalah Gamebot dan PlayStation 1 yang masih jadul. Di kota kecil kami dulu Gamebot dan PlayStation jarang dimiliki oleh orang. Biasanya di satu blok hanya ada satu rumah yang membuka persewaan PlayStation. Sehingga setiap jamnya anak-anak yang bermain PlayStation membludak bahkan sampai tempatnya penuh. Namun untuk anak miskin seperti aku sangat jarang bermain PlayStation meski harga sewa per jamnya hanya Rp1.000. Berbeda dengan Fendik yang berasal dari keluarga cukup. Ayahnya bekerja sebagai montir truk yang membuka bengkel di depan rumahnya. Begitu juga dengan Gozi, ayahnya bekerja sebagai mandor di PT Kertas Leces. Tapi ibunya masih suka mengutang di sana-sini. Sementara Arif, ayahnya hanya tukang becak yang mangkal di persimpangan jalan kampung. Begitu juga dengan Fauzan yang hanya anak seorang kiai kampung. Ya nasib memang sama, kami memang kurang beruntung dalam segi materi. Setelah puas bermain gobak sodor, kami bermain petak umpet. Kali ini datang dua kawan lagi. Namanya adalah Anggara dan Sulaiman. Rumahnya berada di belakang musala besar yang berada di barat rumahku. Anggara anak keluarga cukup. Ayahnya bekerja sebagai mandor sebuah pabrik tekstil terbesar di kota kecil kami. Sedangkan Sulaiman, dia adalah putranya Kiai Sai, guru ngaji kami. Malamnya Kiai Sai mengajar anak-anak kampung, dan paginya berdagang sepeda bekas di pasar loak. Akhirnya kami menambah anggota untuk bermain petak umpet. Hompimpa alayum gambreng, kami mengulurkan tangan. Tangan siapa lebih sedikit menampakkan punggungnya dialah yang jadi. Dan anak itu adalah Fendik. Dia akhirnya bergegas menuju ke sebuah pohon mangga sambil memejamkan mata dengan tangannya. Sementara kami bergegas pula untuk mencari tempat persembunyian. Begitulah seterusnya sampai kami bosan bermain petak umpet. Rek, ayo kita mencari jangkrik dan tebu. Gozi mengajak kami yang duduk-duduk di atas balai-balai bambu untuk mencari jangkrik. Memang saat ini jangkrik sedang ngetren bahkan diperjualbelikan layaknya hewan istimewa. Akhirnya kami, aku, Gozi, Fauzan, Arif, Anggara, dan Fendik berangkat mencari jangkrik. Kita mau mencari jangkrik di mana, Gos? Tanya Arif yang saat itu sedang menyeruput es sirupnya. Di tebuan sana.